Ketika menantu laki-laki saya melewati batas dan menampar putri saya mengambil keadilan ke tangan saya sendiri. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana Anda menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal kami dapat berkembang dan berbagi lebih banyak kisah menarik. Aroma makanan Prancis memenuhi udara. Musik piano lembut dimainkan di restoran El Tolle yang indah. Lampu keemasan dari lampu kristal berkilauan di atas meja. Sendok dan garpu perak mengeluarkan bunyi dentingan lembut di atas piring porselen. Semua orang tampak bahagia, terutama satu keluarga kaya, keluarga ungu keluarga. Di meja duduk Mrs. Kancana Wungu, seorang wanita yang tampak anggun dan kuat meskipun usianya lebih dari 50 tahun. Setiap gerakannya menunjukkan kekuatan yang tenang, dari cara dia memegang gelas anggurnya hingga senyum lembut yang terkadang muncul. Di seberangnya duduk putrinya, Kirana. Kirana tampak cantik dan penuh kegembiraan. Matanya sering menatap suaminya, Galandra, dengan bangga dan cinta. Malam ini adalah malam besarnya. Galandra duduk di ujung meja. Dia tampak tampan, percaya diri, dan bangga. Semua orang di restoran itu tahu dia telah memimpin proyek pembangunan gedung baru yang besar di pusat kota. Media dan investor mengatakan itu adalah kesuksesan besar. Namun banyak orang tidak tahu bahwa semua uang untuk proyek tersebut berasal dari perusahaan keluarga istrinya, Ungu Kelompok, milik ayah Kirana. Galandra suka melupakan bagian itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa keberhasilan ini hanya karena dirinya. Dia ingin semua orang berpikir dia hebat dengan dirinya sendiri. Kirana menatapnya dengan bangga dan berkata, "Awalnya saya agak khawatir dengan rencana Anda untuk membeli tanah di Blok C. Tim riset saya mengatakan mungkin ada beberapa masalah di sana. Tapi Anda berhasil mewujudkannya, dan saya sangat bangga pada Anda." Galandra tertawa keras, terlalu keras untuk tempat setenang itu. Dia menepuk tangan Kirana, tapi rasanya tidak ramah. "Kirana sayang," katanya bangga. "Timmu membaca laporan dan angka. Tapi bisnis sejati butuh keberanian, bukan buku. Aku tidak hanya melihat angka, aku melihat peluang." Suaranya terdengar tajam, dan senyum Kirana perlahan memudar. Dia merasa sedih karena dia berbicara seolah-olah kerja keras timnya tidak berarti. Nyonya Kencana perlahan meletakkan pisaunya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya yang tajam mengawasi menantunya dengan saksama. Merasa bangga, Galandra melanjutkan. "Lihat hasilnya. Investor menyukai saya. Media menyebut saya jenius. Ini bukan sekadar bangunan. Ini warisan saya. Warisan Galandra." Kirana mengerutkan kening. Ia tidak ingin berkelahi. Ia hanya ingin memastikan timnya mendapat sedikit penghargaan. "Tentu saja, sayang," katanya lembut. "Keberanianmu sungguh luar biasa. Maksudku, timku hanya sedikit membantu di awal. Riset mereka membantumu mengambil langkah berani itu. Itu adalah sebuah kesalahan." Bagi Galandra, kata-katanya terdengar seperti dia mencoba mencuri perhatiannya. Senyumnya lenyap. Wajahnya berubah dingin dan serius. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. "Maksudmu timmu yang menyebabkan ini?" Bukan itu maksudku," kata Kirana gugup. "Itu kerja sama tim." "Kerja tim?" katanya dengan marah. "Akulah yang bekerja sampai larut malam, mengambil risiko, berbicara dengan orang-orang. Dan sekarang kau bilang itu timmu?" Restoran itu menjadi sangat sepi. Orang-orang dari meja lain mulai memperhatikan mereka. Nyonya Kencana tetap diam, punggungnya tegak, tatapan matanya tajam bagai singa yang sedang mengamati mangsanya. Kirana menatap ibunya meminta pertolongan, namun Ibu Kencana tidak bergerak. Wajahnya tetap tenang, menunggu sesuatu. Kirana menoleh ke suaminya lagi dan berkata lembut, "Sudahlah, kita sudahi saja. Maaf kalau kata-kataku terdengar salah. Aku hanya bermaksud." Tiba-tiba Galandra memukul meja dengan tangannya. Gelasnya bergetar, dan semua orang melompat. "Kau mempermalukanku di depan semua orang," teriaknya. Suaranya bergema di restoran. Mata Kirana berkaca-kaca. Ia tak percaya pria itu bicara seperti itu padanya, di depan umum. Semua orang menatap. Musik berhenti. Para pelayan membeku. Wajah Kirana memerah, bukan karena kesakitan, tapi karena malu. Nyonya Kencana tidak terkesiap atau bergerak.
Dia dengan tenang meletakkan sendok dan garpunya di samping piringnya, mengambil serbet putihnya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di atas meja. Lalu dia menatap Galandra. "Kau pikir aku akan diam saja?" tanyanya lirih. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa berat dan kuat. Galandra tertawa pendek dan bangga. "Itu cuma pelajaran kecil," katanya. "Kirana perlu belajar menghormati suaminya di depan umum. Ini urusan kita berdua. Urusan keluarga." Nyonya Kencana tersenyum. Senyum dingin dan menakutkan. "Ini bukan pelajaran untuknya," katanya. "Ini pelajaran untuk Anda tentang konsekuensi." Dia membuka tas tangannya, mengeluarkan telepon genggamnya, dan menekan sebuah nomor. Panggilan tersambung seketika. "Baskara," katanya pelan. "Ikuti protokol. Kode badai. Sekarang." Itu saja. Dia menutup telepon dan menyimpan teleponnya. Lalu dia berdiri, merapikan gaunnya, dan menatap putrinya. "Pulanglah, sayang," katanya lembut. Kirana mengangguk. Air matanya masih mengalir pelan di pipinya. Galandra hanya menatap mereka berdua. "Protokol? Badai? Omong kosong," pikirnya. Hanya beberapa kata dramatis dari seorang wanita tua. Dia tidak tahu bahwa panggilan telepon sederhana ini telah memulai sesuatu yang hebat. Sesuatu yang akan segera mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa, pada saat itu, semua yang dimilikinya perlahan-lahan diambil. Perjalanan pulang dengan mobil terasa hening. Tak seorang pun berbicara. Kirana memandang keluar jendela, air matanya berkilauan diterpa lampu kota. Nyonya Kencana duduk dengan tenang di kursi belakang, wajahnya setenang batu. Ketika mereka sampai di rumah besar, Nyonya Kencana tidak keluar. "Masuklah," katanya. Lalu ia menatap menantunya melalui cermin. "Nikmati malammu, Galandra. Aku janji, kamu akan mengingatnya selamanya." Suaranya lembut tetapi penuh kekuatan tersembunyi. Galandra hanya mengangkat bahu. "Orang tua dan drama mereka," gumamnya. Dia memarkir mobilnya dan menoleh ke Kirana. "Kau lihat apa yang kau lakukan?" tanyanya tajam. "Kau mempermalukanku di depan ibumu." Kirana menatapnya dengan mata merah dan bengkak. "Aku mempermalukanmu? Kau berteriak di depan semua orang. Kau tak bisa diam," katanya dengan marah. "Kau harus belajar bertanggung jawab." Kirana tidak menjawab. Dia membuka pintu dan berlari masuk sambil menangis. Galandra mendesah dan bersandar di kursinya. "Semua perempuan itu sama saja," katanya pada dirinya sendiri. Sangat dramatis. Dia memutuskan untuk menghibur dirinya sendiri. "Aku pantas mendapat hadiah," pikirnya. "Mungkin jam tangan baru." Tak lama kemudian, dia sudah berada di toko jam tangan termahal di kota itu. Toko itu berbau kulit dan kayu yang dipoles. Para pekerja itu tersenyum, mengetahui siapa dia, menantu keluarga kaya Wungu. Dia menyukai perhatian itu. Dia menunjuk ke sebuah jam tangan emas dalam kotak kaca. "Saya ingin melihatnya," katanya. Dia mencobanya. Rasanya berat dan mewah, persis seperti yang dia suka. "Aku akan mengambilnya," katanya dengan bangga. Penjual itu tersenyum. "Pembayaran dengan kartu, Tuan Galandra?" "Tentu saja," katanya sambil mengeluarkan kartu platinumnya dari dompet kulit buaya miliknya. Dia menyerahkannya dengan senyum percaya diri. Tidak mengetahui bahwa kali ini, kartunya akan segera berhenti berfungsi. Dan dunianya tidak akan pernah sama lagi. Pramuniaga itu menggesek kartunya. Dia tampak bingung dan berkata, "Maaf, Pak. Ada masalah." Kartunya ditolak. Galandra mengerutkan kening. Itu tidak mungkin benar. "Coba lagi." Pramuniaga itu mencoba lagi, bahkan menggunakan mesin lain, tetapi hasilnya sama saja. "Ditolak lagi, Tuan." Galandra merasa kesal. "Kalau begitu pakai yang ini," katanya sambil menyerahkan kartu hitam berkilau lainnya, kartu paling istimewanya. Dia yakin ini akan berhasil. Tapi ketika wanita itu menggeseknya, hal yang sama terjadi. "Ditolak, Tuan." Kini pramuniaga itu tampak curiga. Pembeli lain mulai menatap. Leher Galandra terasa panas. Ia malu. "Pasti ada yang salah dengan mesinmu," katanya dengan marah.
Aku akan ambil uang tunai saja. Ia bergegas keluar dari toko dan menuju ATM terdekat. Ia memasukkan kartunya, mengetik PIN-nya dengan kasar, lalu memilih jumlah terbesar untuk ditarik. Kemudian, sebuah pesan muncul di layar, akun diblokir. Silakan hubungi bank Anda. Apa? Tidak mungkin, bisiknya. Kepanikan mulai muncul dalam dirinya. Ia mencoba kartu bank lain, tetapi hasilnya sama saja, diblokir. Semua kartunya tidak berguna. Tangannya gemetar saat menelepon manajer bank pribadinya. Pria yang selalu menjawab panggilannya kapanpun, siang atau malam. Namun kali ini, panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Ia mencoba berulang kali, tidak ada hasil. Kini amarah dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia berpikir, ini pasti ulah ibu mertuaku. Dia sudah memperingatkanku, tapi aku tidak percaya. Dia bergegas kembali ke rumahnya, penuh amarah. Aku akan membuat Kirana menghentikan omong kosong ini, pikirnya. Namun, ketika mobilnya berbelok di tikungan dekat rumahnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Gerbang besi besar yang selalu terbuka kini tertutup. Dua penjaga keamanan yang gagah berdiri di depannya, pria-pria yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia membunyikan klakson keras-keras. Seorang penjaga berjalan ke jendela mobilnya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya penjaga itu dengan suara datar dan serius. Tolong? Aku tinggal di sini. Buka gerbangnya, teriak Galandra. Penjaga itu bahkan tidak berkedip. Maaf, Pak. Kami mendapat perintah untuk tidak mengizinkan Anda masuk. Perintah dari siapa? Ini rumahku. Perintah dari Nyonya Sarawungu, kata penjaga itu. Suaranya terdengar tegas, seperti sedang membaca sebuah undang-undang. Galandra membeku. Itu nyata. Dia terkunci di luar rumahnya sendiri. Saat ia berdebat, ia melihat ada pergerakan di halaman. Sebuah truk derek sedang menarik keluar mobil sport merahnya. Mobil itu adalah hadiah pernikahan dari ibu mertuanya. Ia sangat mencintainya. Tetapi sekarang mobil itu dirampas seperti barang rongsokan. Rasa malu dan marah bergolak dalam dirinya. Ia memukul setir dengan keras dan meraung frustrasi. Lalu teleponnya berdering. Nomornya tidak dikenal. Siapa ini? Tanyanya kasar. Sebuah suara tenang menjawab, Selamat malam, Tuan Galandra. Nama saya Tuan Baskara dari firma hukum Baskara Al Partners. Saya datang atas nama klien kami, Nyonya Sarawungu. Beliau telah memulai proses pembekuan semua aset pribadi Anda yang terkait dengan dana perusahaan Wungu. Jantung Galandra berdebar kencang. Suara itu melanjutkan, dingin dan sopan, ini termasuk kendaraan, properti, dan semua rekening keuangan Anda. Tim kami akan menghubungi Anda besok pagi untuk membahas detail teknisnya. Selamat malam. Klik, panggilan berakhir. Dia menatap telepon. Tak ada yang tersisa. Hanya dalam 3 jam, setelah tamparan di restoran itu, Ibu Kencana telah menghancurkan seluruh hidupnya. Ia bukan lagi seorang eksekutif kaya, bukan lagi bagian dari keluarga berpengaruh. Ia hanyalah seorang pria dengan beberapa lembar uang di dompetnya, menyaksikan mobilnya diderek. Dia bangkrut, dan hukuman Nyonya Sara baru saja dimulai. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai-tirai tua yang robek di sebuah kamar hotel kecil yang kotor. Udara terasa berat dan berbau tak sedap. Galandra berbaring di tempat tidur yang keras, mulutnya kering, kepalanya sakit. Sesaat ia tak ingat di mana ia berada. Lalu semua kejadian kemarin menghantamnya bagai ombak. Toko, kartu-kartu, gerbang, truk derek, panggilan itu. Ia melompat, jantungnya berdebar kencang. Pasti mimpi buruk, katanya pada diri sendiri. Tapi ternyata tidak. Ia mencari ponselnya. Layarnya retak, penuh pesan-pesan kemarahan dan panggilan tak terjawab. Ponsel yang dulu membuatnya merasa berkuasa kini membuatnya muak. Ia menyalakan TV tua di sudut ruangan untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Wajahnya sendiri ada di layar. Di bawah fotonya ada tulisan, Skandal korupsi. Galandra, menantu keluarga Wungu, dituduh mencuri dana perusahaan. Wartawan itu berbicara dengan nada serius. Ia mengatakan ada laporan palsu, uang curian, dan rekening bank rahasia, semuanya atas nama Galandra.
Seorang investor yang marah muncul di layar. Kami percaya pada keluarga Wungu, tapi dia menipu kami. Orang itu pencuri. Kami pastikan dia masuk penjara. Galandra menatap layar, terkejut. Ia berbisik, ini tidak mungkin benar. Ya, terkadang dia memang mengambil sedikit uang ekstra. Sesuatu yang dilakukan banyak pengusaha, tapi tidak sebanyak ini. Mereka benar-benar menghancurkan namanya. Nyonya Sarah tidak hanya mengambil uangnya, dia juga mengambil reputasinya, rasa hormatnya, dan seluruh dunianya. Lalu teleponnya berdering lagi. Ternyata dari rekan bisnisnya, Pak Wibisana. Galandra menjawab cepat. Pak, tolong dengarkan. Dasar pembohong. Teriak Pak Wibisana begitu keras hingga Galandra terpaksa menjauhkan ponsel dari telinganya. Kau menghancurkan segalanya. Uangku, perusahaanku. Kau yang akan menanggung akibatnya. Panggilan itu berakhir dengan kasar. Sebelum Galandra sempat bernapas, panggilan lain datang, itu dari Fikri, kepala proyeknya. Pak, ada apa? Seluruh kantor tutup. Polisi sudah datang. Tenang saja, Fikri. Ini semua salah paham. Kesalahpahaman apa, Pak? Nama Anda ada di mana-mana di berita. Katanya Anda kabur bawa uang perusahaan. Saluran teleponnya terputus. Satu persatu, semua orang berbalik melawannya. Rekan, teman, pekerja, semuanya pergi. Ia sendirian. Putus asa, ia mencoba menelepon istrinya, Kirana. Tidak ada jawaban. Operator berkata, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Dia mencoba lagi. Tidak ada hasil. Kirana telah memblokirnya. Mungkin ibunya yang memaksanya melakukannya. Rasa sakit yang amat sangat memenuhi dadanya. Bukankah Kirana mencintaiku? Bukankah dia berjanji akan selalu di sisiku selamanya? Kini, bahkan cintanya pun hilang. Seolah dimatikan dengan satu tombol. Meski begitu, ia menolak menyerah. Aku akan pergi ke kantornya, katanya. Akan kubuat mereka menghadapku. Dia mandi cepat-cepat, mengenakan kemeja kusutnya, dan menggunakan sisa uangnya untuk naik taksi ke Menara Wungu, sebuah bangunan kaca tinggi yang berkilau di bawah sinar matahari. Resepsionisnya bahkan tidak mengangkat telepon. Ia hanya mengarahkan layar komputernya ke arahnya. Di atasnya ada fotonya, dengan huruf merah besar, dilarang masuk, dilarang akses. Wajah Galandra memucat. Ini konyol. Aku menantunya. Aku punya hak. Maaf, Pak, kata resepsionis itu dengan tenang. Saya hanya menjalankan perintah. Dia memberi isyarat kepada dua penjaga keamanan. Mereka berjalan menghampirinya. Tuan, izinkan kami mengantar Anda keluar, kata salah seorang dengan sopan namun tegas. Jangan sentuh aku, teriak Galandra, suaranya menggema di lobi yang luas. Semua orang menoleh. Aku tidak akan pergi sebelum melihatnya, teriaknya. Namun, sia-sia. Para penjaga mencengkeram lengannya dan menyeretnya keluar. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, orang-orang yang dulu tersenyum padanya, kini menatapnya dengan rasa iba dan jijik. Para penjaga mendorongnya keluar melalui pintu kaca. Ia terjatuh keras di trotoar panas di luar. Ia duduk di sana, kotor dan kalah, menatap menara tinggi yang dulu membuatnya bangga. Kemejanya robek, harga dirinya lenyap. Orang-orang yang lewat memandangnya seperti orang asing. Ia telah kehilangan segalanya. Kemudian sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan perlahan. Di dalam, duduk Tuan Baskara, sang pengacara. Tatapannya dingin dan kosong. Nyonya Sarah mengirimkan ini untukmu, katanya sambil menyodorkan sebuah amplop coklat melalui jendela. Galandra menerimanya dengan tangan gemetar. Jendela mobil tertutup, dan mobil itu melaju pergi tanpa suara, meninggalkannya sendirian di jalan. Dengan hati gemetar, dia membuka amplop itu. Di dalamnya bukan kertas atau uang, melainkan setumpuk foto mengilap. Dan apa yang dia lihat di foto-foto itu membuat dunianya menjadi gelap gulita. Foto pertama menunjukkan dia sedang makan malam dengan seorang wanita yang dikenalnya. Tetapi Kirana, istrinya, tidak mengenalnya. Gambar kedua menunjukkan dia sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil di tangannya. Foto ketiga adalah yang paling menyakitkan.
Itu adalah foto keluarga bahagia dirinya, wanita yang sama, dan 2 anak kecil. Mereka berdiri bersama di depan sebuah rumah kecil. Semuanya tersenyum seperti keluarga sungguhan. Di balik foto itu, ada sebuah catatan tulisan tangan. Isinya, "Bagus. Keluarga rahasiamu di Cirebon." Galandra rasanya seperti semua udara tersedot keluar dari dadanya. Ia hampir tidak bisa bernapas. Sekarang dia mengerti bahwa Mrs. Kencana, ibu istrinya, tahu semuanya. Bukan hanya tentang pekerjaannya atau utangnya, tapi juga tentang rahasia tergelap. Itu kebohongan terbesar dari seluruh hidupnya. Pertanyaannya bukan lagi, bagaimana dia tahu? Tapi, sejak kapan? Sudah berapa lama dia memperhatikannya? Sudah berapa lama keluarga Wung U mempelajari setiap gerakan yang dilakukannya? Merekam setiap kebohongan, setiap kesalahan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang? Ia kembali memandangi foto-foto itu. Lalu ia menatap gedung Wungu yang menjulang tinggi di luar. Dia akhirnya mengerti. Dia tidak sedang melawan ibu mertua yang sedang marah. Dia sedang melawan keluarga yang kuat. Sebuah keluarga yang bekerja seperti tim intelijen yang tajam dan rahasia. Dan dia sudah kalah, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Saat Galandra menjalani mimpi buruknya di luar, Kirana sedang merasakan sakitnya sendiri di dalam rumah besar dan dingin milik ibunya. Setelah berlari pulang malam sebelumnya, dia mengunci diri di kamarnya. Dia menangis sampai air matanya habis. Matanya terasa panas. Dan dadanya terasa kosong dan sakit. Sebagian dirinya merasa terluka oleh apa yang dilakukan Galandra. Namun bagian lain dari dirinya merasakan sakit melihat bagaimana ibunya menghancurkan pria yang dicintainya begitu cepat. Keesokan paginya, seorang pembantu mengetuk pintunya sambil membawa sarapan. Kirana tidak memakannya. Tak lama kemudian, ketukan lembut lainnya terdengar. Kali ini, suara itu berkata dengan lembut, "Kirana, ini ibu. Boleh aku masuk?" Kirana menarik selimut menutupi kepalanya. Dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Tetapi dia tahu ibunya akan datang juga. "Masuk," bisiknya. Nyonya Kencana memasuki ruangan dengan tenang. Dia tidak tampak marah atau kejam. Dia tampak seperti seorang ibu yang khawatir. Di tangannya, dia membawa secangkir teh kamomil hangat. Dia duduk di tempat tidur dan meletakkan teh di samping Kirana. "Minumlah ini," katanya lembut. "Ini akan menenangkanmu." Suara Kirana terdengar bergetar. "Bagaimana caranya aku bisa tenang, Bu? Aku lihat beritanya. Kau menghancurkannya. Kau membuat semua orang membencinya. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau begitu kejam?" Bu Kencana mendesah dalam-dalam. Ia tidak menyangkal apapun. Matanya serius namun sedih. "Karena dia menyakitimu," katanya pelan. "Dan karena ini bukan pertama kalinya dia menyakiti seseorang. Saya hanya memastikan itu akan menjadi yang terakhir." "Tapi kau bahkan tidak memberinya kesempatan," teriak Kirana. "Di dunia bisnis," kata Ibu Kencana dengan tegas, "pengkhianatan tidak mendapat kesempatan kedua. Dan sebuah ibu tidak pernah memberikan kesempatan kedua kepada pria yang berani menyakiti putrinya." Lalu dia berdiri. "Ada sesuatu yang perlu kamu lihat," katanya. "Ikut aku." Kirana ragu-ragu namun tetap mengikutinya. Ibunya tidak membawanya ke ruang tamu atau ruang makan. Dia membawanya ke bagian lain di rumah besar itu, ruang belajar pribadinya. Ruangan itu penuh dengan rak buku tinggi dan perabotan kayu berat. Rasanya dahsyat, persis seperti Ibu Kencana sendiri. Dia berjalan ke dinding yang ditutupi panel kayu dan menekan satu titik. Sebuah pintu tersembunyi terbuka, memperlihatkan berakan baja di dalam dinding. Dia memasukkan kode dan membukanya. Kirana berharap melihat perhiasan atau uang. Namun, brankas itu malah penuh dengan folder, tebal dan berlabel rapi. Bu Kencana mengeluarkan satu map, yang paling tebal. Dikatakan dalam huruf besar, "Galandra." Dia menaruhnya di atas meja dan membukanya. "Lihat," katanya. Kirana mendekat, jantungnya berdebar kencang. Halaman pertama adalah laporan keuangan, bukan tentang perusahaan, tapi tentang Galandra utang pribadi. Ada tagihan kartu kredit yang besar, pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi,
dan bahkan catatan uang yang telah dikirimnya ke situs perjudian. Kirana menggeleng tak percaya. Dia sudah punya utang itu bahkan sebelum bertemu denganmu, kata Bu Kencana lirih. Dia melihatmu sebagai jalan keluar dari masalahnya, sebagai tambang emas. Berikutnya adalah makalah yang menunjukkan penipuan dan kebohongan dari perusahaan lamanya. Laporan yang bocor, pernyataan saksi, semuanya membuktikan bagaimana dia menipu orang lain. Kemudian datanglah bagian terburuk, setumpuk foto. Yang sama yang telah dikirim ke Galandra sebelumnya. Kirana memandang wanita yang tersenyum dan dua orang anak di samping suaminya. Perutnya mulas. Napasnya menjadi pendek. Bagaimana kau mendapatkan semua ini? Bisiknya. Bapak Baskara dan timnya menemukannya, kata Ibu Kencana. Saat kau mengenalkannya padaku, aku sudah punya firasat buruk. Jadi saya memerintahkan penyelidikan penuh. Air mata Kirana mulai menetes lagi. Namun kali ini bukan karena kesedihan. Mereka berasal dari kemarahan dan rasa malu. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu mengizinkanku menikah dengannya kalau Ibu tahu semua ini? Ibu Kencana memegang tangan putrinya dengan lembut. Karena aku melihat betapa kamu mencintainya, katanya lembut. Jika aku menunjukkan semua ini kepadamu sebelum pernikahan, kamu pasti membenciku. Kamu mungkin akan kabur bersamanya. Aku tidak bisa kehilanganmu. Jadi aku mengambil risiko. Aku memberinya apa yang dia inginkan. Uang, pekerjaan bagus, segalanya, berharap dia akan berubah. Tapi aku juga membuat rencana cadangan untuk berjaga-jaga jika dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Suaranya menjadi dingin. Saya menyebutnya rencana badai. Saya hanya butuh satu alasan untuk memulainya. Dan tamparan itu adalah alasannya. Kirana berbisik. Dia menamparku, itulah alasannya. Mata Nyonya Kencana berbinar. Dia tidak hanya menyakitimu. Dia melakukannya di depanku. Dia pikir menjadi suamimu. Memberinya hak untuk menyentuhmu seperti itu. Dia salah. Tidak seorang pun menyentuh putriku. Kirana Stayet Kuyet. Hatinya masih sakit, tetapi sekarang dia mulai mengerti. Ibunya tidak bertindak karena kekejaman, tapi keluar dari perlindungan. Lalu Ibu Kencana berkata, ada satu hal terakhir yang harus kamu lihat. Dia mengeluarkan dokumen lain dari map itu. Itu adalah sebuah polis asuransi jiwa. Kirana membaca kertas itu perlahan-lahan. Katanya, Insured Person, Kirana Wungu. Pewaris, Galandra. Nilai, 1 triliun rupiah. Tanggal, 1 minggu setelah pernikahan. Kirana tangannya mulai gemetar. Ini bukan lagi tentang cinta atau kesalahan. Ini tentang sesuatu yang gelap, berbahaya. Pria yang tidur di sampingnya. Pria yang dia percaya. Telah menentukan harga nyawanya. Sekarang dia tahu. Ibunya tidak pernah menghancurkan seorang suami. Dia sudah punya disimpan putrinya dari pemangsa. Untuk pertama kalinya, Kirana menatap ibunya bukan dengan amarah, tapi dengan mata yang dalam dan penuh rasa terima kasih. Hari-hari berikutnya bagaikan kejatuhan perlahan ke dalam kegelapan bagi Galandra. Dia kehilangan segalanya, uangnya, rumahnya, pekerjaannya, harga dirinya. Kamar hotel mewah yang pernah ditinggalinya kini tampak seperti mimpi. Dia tidur di jalanan, di bawah jembatan, di atas potongan kardus, lapar dan sendirian. Baterai ponselnya habis. Dompetnya kosong. Dunia telah melupakannya. Dia bersembunyi dari orang-orang. Takut seseorang mungkin mengenalinya dari berita. Setiap kali sirene polisi berbunyi, dia terkejut. Setiap bisikan terasa seperti seseorang sedang membicarakannya. Di malam hari, tanah yang dingin membuat tulang-tulangnya sakit. Dia tidak bisa tidur. Wajah Kirana yang menangis dan tatapan dingin Bu Kencana menghantuinya. Pada malam keempat, hujan mulai turun. Dia meringkuk di bawah jembatan yang rusak. Mencoba untuk tetap hangat, ketika seseorang berjalan mendekatinya. Awalnya, dia tidak peduli. Tetapi kemudian dia melihat sepasang sepatu tua dan usang berhenti di depannya. Dia mendongak. Seorang lelaki tua berdiri di sana, memegang payung hitam yang robek. Dia tampak miskin, seperti pekerja lelah dengan kulit keriput dan mata yang baik. Kamu akan sakit jika tetap di sini, Nak.
kata lelaki tua itu dengan ramah. Pergi, geram Galandra. Urus saja urusanmu sendiri. Namun orang tua itu tidak bergerak. Dia berlutut dan membiarkan hujan mengenai punggungnya sehingga payungnya bisa menutupi Galandra. Dia menyerahkan sebuah kotak kertas kepadanya. Ini, makanlah. Kamu kelihatan lapar. Di dalamnya ada nasi hangat dan ayam goreng. Baunya membuat perut Galandra keroncongan. Dia ragu-ragu, tetapi rasa lapar menang. Dia meraih makanan dan memakannya dengan cepat, tidak peduli dengan sopan santun. Orang tua itu tersenyum lembut. Seperti yang kupikirkan, katanya, kesombongan tidak bisa mengisi perut yang kosong. Setelah Galandra selesai makan, dia menatap lelaki tua itu dengan curiga. Mau apa kamu? Tidak ada yang gratis. Orang tua itu terkekeh. Aku cuma mau ngobrol. Aku kenal keluarga istrimu, keluarga Wungus. Galandra menjadi tegang. Jadi, kau salah satu dari mereka? Apa Bu Kencana mengirimmu untuk menertawakanku? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Dulu aku memanggilnya Wulan. Aku teman almarhum suaminya, Arjuna. Dia menatap ke kejauhan sembari berbicara. Ada satu aturan dalam keluarga itu, katanya pelan. Jangan pernah main-main dengan Wungus. Dia mendesah. Dahulu kala, seorang pengusaha mencoba menipu Arjuna dalam sebuah transaksi. Dia pikir dia pintar. Tapi Arjuna lebih pintar. Dalam satu malam, pria itu kehilangan segalanya. Perusahaannya, rumahnya, namanya. Orang tua itu menatap Galandra dengan sedih. Persis seperti apa yang terjadi padamu. Galandra merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Tubuhnya menggigil. Kini ia mengerti, ini bukan hal baru. Beginilah cara orang-orang seperti mereka bekerja. Mereka telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Mereka seperti mesin besar dan lapar yang bisa menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Wulan telah mempelajari semua ini dari suaminya. Pria tua yang berdiri di depan Galandra kini terus berbicara. Suaranya berat dan tenang. Tatapannya tajam dan serius. Ayah tirimu belajar bagaimana menjadi kuat, kata lelaki tua itu. Dia belajar bagaimana menjadi kejam ketika dia perlu melindungi apa yang menjadi haknya. Dia pikir dia tahu segalanya tentang cara kerja dunia. Pria tua itu berhenti sejenak. Udara di sekitar mereka terasa berat. Lalu ia berkata lembut, tapi ada satu hal yang mungkin tidak diketahui Wulan. Rahasia terbesar suaminya, dan sekarang menjadi rahasiamu juga. Jantung Galandra berdebar kencang. Rahasiaku? Tanyanya heran. Aku tidak punya rahasia tentang mereka. Lelaki tua itu tersenyum. Senyumnya aneh, penuh misteri. Wajahnya yang keriput tampak licik. Apakah kamu yakin, tanya lelaki tua itu, bahwa nama itu Darmanto Gunawan tidak berarti apa-apa bagimu? Galandra mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, seperti sesuatu dari mimpi atau kenangan lama. Lalu tiba-tiba, ia teringat. Gunawan, itu nama belakang saya sebelum ibu saya menikah lagi, katanya perlahan. Darmanto Gunawan, dia ayah saya. Suara Galandra merendah menjadi bisikan. Dia meninggal waktu aku masih kecil. Ibu bilang perusahaannya bangkrut. Lelaki tua itu tertawa, tapi tidak ramah. Tawanya getir dan dingin. Bukan cuma bangkrut, katanya. Perusahaannya hancur total. Dan tahukah Anda siapa pelakunya? Galandra merinding. Ia hampir tak bisa bicara. Siapa? Tanyanya. Suara lelaki tua itu merendah dan marah. Arjuna Sudibjo, katanya, hampir menyemburkan nama itu seperti racun. Kejadiannya 20 tahun yang lalu, saat proyek pembangunan besar di Tanah Abang. Proyek itu membuat keluarga Sudibjo kaya raya. Tapi itu juga menghancurkan ayahmu. Dia kehilangan segalanya dan... Pria tua itu berhenti sejenak. Dia putus asa. Dia tidak tahan lagi. Galandra merasa seperti tersambar petir di hatinya. Ia akhirnya mengerti. Ayahnya meninggal karena keluarga Sudibjo. Tiba-tiba, semua kepingan masa kecilnya yang hancur menjadi masuk akal. Air mata ibunya, kepindahan mereka yang tiba-tiba, tahun-tahun menyedihkan sebelum ayah tirinya datang. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Keluarga tempat ia menikah,
keluarga Sudibjo, adalah orang-orang yang telah menghancurkan ayah kandungnya. Kemarahan yang murni dan membara memenuhi dadanya. Ketakutannya lenyap. Kesedihannya lenyap. Yang tersisa hanyalah api. Ini bukan lagi tentang uang atau status. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, pembalasan dendam seorang anak terhadap ayahnya. Kini Galandra punya alasan untuk hidup kembali. Ia bukan lagi manusia yang tersesat. Ia punya misi. "Kenapa kau menceritakan ini padaku?" tanya Galandra. Suaranya bergetar, penuh emosi. Lelaki tua itu menatapnya. "Hujan di luar sudah reda. Biar kukatakan saja," jawab lelaki tua itu. "Aku tidak suka bagaimana keluarga Sudibjo selalu menang. Arjuna Sudibjo juga mengambil sesuatu dariku. Mungkin sudah saatnya seseorang mengambil sesuatu dari mereka." Ia merogoh sakunya dan melemparkan sebuah kartu nama ke pangkuan Galandra. Kartu itu hanya berisi nama dan nomor telepon. "Kalau kau mau balas dendam," kata lelaki tua itu, "jangan serang raja dulu. Hancurkan bentengnya. Orang ini musuh terbesar keluarga Sudibjo. Katakan padanya kau punya informasi yang bisa menghancurkan Sudibjo selamanya. Gunakan kisah ayahmu. Jadikan itu senjatamu." Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Galandra duduk di bawah jembatan, menatap kartu itu, hanya dengan bungkus makanan kosong di sampingnya dan api baru yang menyala di hatinya. Saat matahari mulai terbit, Galandra merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Itu bukan awal hari yang baru, melainkan awal perang. Kata-kata lelaki tua itu memberinya kekuatan lagi. Ia bukan lagi sekadar gelandangan. Ia adalah seorang prajurit yang bersiap untuk bertempur. Ia langsung mulai bekerja. Ia menemukan pekerjaan-pekerjaan kecil di pasar, membawa karung beras yang berat. Pekerjaan itu berat dengan bayaran yang sangat kecil, tetapi ia tak peduli. Ia butuh uang untuk mengubah penampilannya dan mempersiapkan diri. Ia mencukur jenggotnya dengan pisau cukur murah dan membeli kemeja bekas yang bersih. Setelah berjam-jam bekerja, ia tampak hampir seperti dirinya yang dulu lagi. Lelah? Ya, tetapi lebih kuat dan siap. Di kartu nama itu tertulis nama Bapak Oscar, CEO Prakarsa Group. Galandra tahu nama itu. Grup Prakarsa adalah satu-satunya perusahaan yang cukup kuat untuk melawan grup Sudibjo. Keduanya telah menjadi rival selama bertahun-tahun. Oscar dikenal sebagai pengusaha yang tangguh dan tak kenal takut, tipe yang tidak pernah bermain adil. Dia sekutu yang sempurna. Tapi Galandra tak bisa begitu saja meneleponnya. Namanya sudah hancur. Tak ada yang mau menganggapnya serius. Jadi, ia memutuskan untuk bertemu Oscar langsung. Ia pergi ke gedung Prakarsa Group setiap hari. Selama 2 hari, ia mengamati dan menunggu. Ia baru tahu bahwa mobil Oscar tiba tepat pukul 8 pagi. Pada hari ketiga, Galandra sudah siap. Ketika mobil hitam mewah itu berhenti, Galandra berlari ke arahnya. "Tuan Oscar," teriaknya. "Nama saya Galandra. Saya perlu bicara dengan Anda. Ini tentang rahasia terbesar grup Sudibjo." Para penjaga mencoba menghentikannya, tetapi Oscar mengangkat tangan. Ia menatap Galandra lekat-lekat, pria yang dikira semua orang sudah tamat. "Waktumu 5 menit, kata Oscar dingin. "Masuk ke mobil." Di dalam mobil yang beraroma kulit dan tenaga, Galandra menceritakan kisahnya. Ia tidak mengemis belas kasihan. Ia berbicara dengan bangga dan berapi-api. Ia menceritakan bagaimana keluarga Sudibjo telah menghancurkannya, sama seperti mereka menghancurkan keluarga-keluarga lain. Lalu ia mengungkapkan kebenaran terbesarnya, atau apa yang ia buat terdengar seperti kebenaran. "Ini bukan sekadar bisnis," katanya. 20 tahun yang lalu, Arjuna Sudibjo menghancurkan ayah saya, Darmanto Gunawan. Dia membangun kerajaannya di atas air mata ayah saya. Saya punya buktinya." Dia tidak punya bukti nyata, tapi dia berbicara dengan penuh percaya diri sehingga terdengar nyata. Ia juga membagi rahasia yang diketahuinya tentang grup Sudibjo, proyek baru, titik lemah, dan pekerja pemarah yang bisa diubah. Oscar mendengarkan dengan saksama. Ia tidak peduli dengan keadilan atau emosi. Ia hanya peduli pada satu hal, kemenangan, dan Galandra tampak seperti senjata yang sempurna untuk digunakan melawan musuhnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Oscar. "Sumber daya," jawab Galandra.
tempat tinggal, sejumlah uang, dan bantuanmu. Sebagai imbalannya, aku akan membantu menghancurkan keluarga Sudibjo dari dalam. Oscar tersenyum dingin. Setuju, katanya. Selamat datang di Prakarsa Group. Mulai sekarang, anggap aku sebagai keluarga barumu. Saat mobil melaju pergi, Galandra merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya, kekuatan. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi kini ia punya tujuan. Mungkin ia telah membuat kesepakatan dengan iblis, tetapi itu tak penting. Terkadang, untuk melawan monster, kau harus menjadi salah satunya. Perang baru saja dimulai. Di dalam rumah besar itu, semuanya tampak damai. Namun, ketenangan itu palsu. Ibu Kencana Sudibjo duduk di kantornya yang besar, membaca koran. Tatapannya tajam dan serius. Ia adalah perempuan yang tak pernah bertindak tanpa rencana. Asisten setianya, Tuan Baskara, masuk, diikuti Kirana, putri Kencana. Kirana tampak sangat berbeda sekarang. Kesedihan di matanya telah sirna. Ia mengenakan setelan jas gelap, percaya diri dan kuat. Ia siap bertarung. Semuanya berjalan sesuai harapan kami, Bu, kata Pak Baskara sambil meletakkan berkas di atas meja. Galandra bertemu Oscar 3 hari yang lalu. Sekarang beliau tinggal di apartemen mewah yang dibayar oleh Prakarsa Group. Kencana mengangguk perlahan, membaca laporan itu. Tim media mereka sudah bergerak, lanjut Baskara. Mereka bekerja sama dengan para jurnalis untuk menggali cerita-cerita lama tentang mendiang suami Anda, Tuan Arjuna. Mereka mencoba menggambarkan Galandra sebagai anak miskin yang menuntut keadilan. Kirana mengerutkan kening. Apakah mereka punya bukti nyata? Atau mereka cuma mengarang cerita? Sejauh ini baru cerita, kata Baskara. Mereka masih mencari dokumen-dokumen lama, tapi kami tahu dokumen aslinya menceritakan kisah yang berbeda. Kencana menatap putrinya dengan bangga. Mereka akan menyerang nama kakekmu dan kenangan ayahmu, katanya lembut. Mereka akan menggunakan pria yang pernah kau cintai sebagai senjata mereka. Katakan padaku, Kirana, apa yang harus kita lakukan? Itu ujian. Kencana ingin melihat apakah putrinya sudah siap. Kirana duduk diam sejenak, memandang keluar jendela besar ke arah taman yang hijau dan damai. Dia tidak tampak takut atau marah. Pikirannya tenang, tetapi dia berpikir sangat cepat. Kalau kita melawan sekarang, katanya lembut, itu cuma akan jadi adu mulut di berita. Orang-orang akan memihak, dan kebenaran akan terpendam di tengah hiruk-pikuk berita. Dan kalau kita coba hentikan mereka diam-diam, mereka akan bilang kita bersalah dan menyembunyikan sesuatu. Kirana menoleh ke arah ibunya dengan mata penuh percaya diri. Jadi, kita tidak akan menghentikan mereka. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka bercerita dan meneriakan kebohongan mereka. Kita akan memberi mereka panggung terbesar yang pernah mereka impikan. Ibunya, Bu Kencana, mengangkat alisnya. Jelaskan, katanya, tertarik. Biarkan mereka mengatakan hal terburuk mereka di depan semua orang, lanjut Kirana. Biarkan Galandra menceritakan kisah sedihnya. Biarkan para wartawan menulis apapun yang mereka mau. Biarkan para pemegang saham khawatir. Biarkan mereka semua berpikir mereka menang. Lalu Kirana tersenyum, senyum yang tampak tenang namun kuat, persis seperti senyum ibunya. Karena ketika mereka merasa telah mengalahkan kita, ketika semua orang melihat, kita akan menunjukkan kebenaran kepada mereka. Bukan dengan berteriak atau menyangkal, tetapi dengan membuktikan bahwa cerita mereka kosong dan salah. Ruangan itu hening. Pak Baskara, asisten kepercayaan mereka, menatap Kirana dengan hormat. Bu Kencana menatap putrinya sejenak, lalu tersenyum lembut. Ayahmu, Arjuna, pasti sangat bangga padamu, katanya. Kemudian ia menoleh ke Tuan Baskara. Wajahnya berubah serius. Bersiaplah untuk rapat khusus dengan semua pemegang saham perusahaan. Kami akan mengumumkan perubahan perusahaan dan dewan direksi yang baru. Undang semua orang, bahkan media yang bekerja untuk Oscar. Sewalah ballroom terbesar di Hotel Imperial. Baik, Nyonya, kata Tuan Baskara sambil menuliskan semuanya dengan hati-hati. Dan satu hal lagi, kata Bu Kencana tegas. Buka brankas nomor 7. Keluarkan semua dokumen tentang proyek Tanah Abang 1999.
Pindai setiap halaman dan siapkan untuk rapat. Lalu hubungi Pak Sastro di Surabaya. Suruh dia datang ke Jakarta, perusahaan yang akan menanggung semuanya. Pastikan dia datang 2 hari lebih awal. Baik, Bu, kata Pak Baskara. Ia terdengar yakin, seolah-olah rencana ini sudah lama disiapkan, tinggal menunggu untuk dijalankan. Setelah dia pergi, Kirana menoleh ke ibunya. Siapa Pak Sastro? Tanyanya. Dia saksi kunci, jawab Bu Kencana. Dia tahu kebenaran yang akan kita ungkap. Sekarang, pelajari semua dokumen proyek. Kamu harus tahu semuanya, karena kali ini, kamu yang akan berbicara di atas panggung. Kirana terkejut, tetapi ia tak membantah. Ia mengangguk dengan berani. Inilah ujian terbesarnya. Saatnya menghadapi pria yang mengkhianatinya dan melindungi nama keluarganya. Ia siap. Permainan catur telah dimulai, dan sang ratu baru saja melangkahkan bidak terkuatnya ke depan. Hari pertemuan pun tiba. Ruang dansa di Hotel Imperial berkilauan dengan cahaya keemasan. Ratusan orang memenuhi ruangan besar itu, berbisik-bisik dengan cemas dan penasaran. Para pemegang saham duduk di barisan depan, para pakar bisnis berdiri di belakang mencatat, dan para reporter siap dengan kamera, menunggu drama. Semua orang merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Tepat pukul 10, pintu utama terbuka. Bu Kencana Wungu dan Kirana masuk bersamaan. Ruangan itu langsung hening. Nyonya Kencana tampak anggun dan tenang dalam balutan gaun biru tua, melangkah bak ratu. Di sampingnya, Kirana mengenakan setelan jas berwarna krem. Ia menegakkan kepalanya dengan tegap dan tenang. Mereka duduk di meja depan, menghadapi ratusan pasang mata. Rapat dimulai, laporan dibacakan, hal-hal kecil dibahas. Tetapi semua orang tahu badai yang sesungguhnya akan datang. Lalu, saat sesi tanya jawab, seorang pria berdiri. Ia salah satu pemegang saham kecil. Tetapi semua orang tahu ia bekerja untuk Oscar, musuh mereka. Nyonya Ketua, katanya lantang, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak percaya pada keluarga Wungu. Bukan karena uang, tetapi karena perusahaan ini dibangun di atas kebohongan dan ketidakadilan. Terdengar suara tertahan memenuhi ruangan. Para wartawan segera mengangkat kamera mereka. Inilah momen yang telah mereka nantikan. Pria itu menunjuk ke pintu samping. Hari ini kita punya saksi, seseorang yang keluarganya terluka oleh ayah Anda, almarhum Arjuna Wungu. Mohon sambut Tuan Galandra Gunawan. Pintu terbuka. Galandra masuk, mengenakan setelan jas yang mewah. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tenang namun sendu. Ia menatap Kirana dan Bu Kencana sambil berjalan menuju panggung. Hati Kirana sakit sesaat, ia pernah mencintai pria ini. Namun kini, ia mengingatkan dirinya sendiri, pria itu bukan lagi suaminya. Ia adalah musuh. Galandra mulai berbicara, suaranya penuh kesedihan yang terlatih. Ia bercerita tentang ayahnya, Darmanto Gunawan, seorang pria baik hati yang mencoba membangun bisnis tetapi dirusak oleh kakek Kirana, Arjuna. Ia berbicara lebih keras, berpura-pura marah dan berani. Ayahku kehilangan segalanya karena Arjuna. Ia begitu terhina hingga akhirnya bunuh diri. Perusahaan ini dibangun di atas penderitaan ayahku. Ruangan itu hening. Semua orang tampak terkejut. Kamera menyala. Para wartawan berbisik-bisik. Aku mencintai istriku, kata Galandra sambil menatap Kirana. Tapi aku tak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Kebenaran harus terungkap. Setelah selesai, beberapa orang bertepuk tangan. Yang lain berbisik-bisik gugup. Sepertinya keluarga Wungu sedang dalam masalah besar. Namun, Bu Kencana tidak panik. Ia hanya meneguk air dan menoleh ke arah putrinya. Ia mengangguk kecil. Kirana berdiri dan berjalan ke panggung. Seisi ruangan menahan napas. Mengapa ia yang berbicara, bukan ibunya? Kirana melihat sekeliling, lalu menatap Galandra. Suaranya tenang dan tegas. Semua yang dikatakan Pak Galandra, tentang bagaimana kakek saya menghancurkan perusahaan ayahnya, benar adanya. Ruangan itu meledak dengan suara berisik. Orang-orang terkesiap, dan para reporter mengetik dengan cepat. Oscar dan Galandra tersenyum bangga. Mereka pikir mereka telah menang. Tapi Kirana mengangkat tangannya agar diam. Ya, kakekku memang menghentikan perusahaan itu, katanya dengan jelas. Tapi kau lupa memberitahu mengapa.
Ia menoleh ke layar di belakangnya. Layar itu menampilkan dokumen dan laporan lama. Ini laporan dari tahun 1999, jelas Kirana. Di sana tertulis Pak Darmanto Gunawan, ayah Galandra, berbuat curang saat membangun rumah. Ia mengurangi penggunaan baja pada dinding untuk menghemat biaya. Bangunan-bangunan itu berbahaya. Jika terjadi gempa kecil, semuanya akan runtuh dan orang-orang akan tewas. Suara tertahan ketakutan memenuhi ruangan. Kakekku tahu, kata Kirana, matanya berbinar-binar. Dia punya dua pilihan, memenjarakan Pak Gunawan, atau mengambil alih proyek, memperbaiki gedung-gedung, dan menyelamatkan nyawa. Dia memilih untuk memperbaiki semuanya diam-diam. Dia menghabiskan uangnya sendiri dan tidak pernah memberitahu siapapun. Layar besar menayangkan gambar-gambar yang mungkin terjadi. Gedung-gedung runtuh, orang-orang terluka. Semua orang terkejut. Kirana menatap Galandra lagi. Wajahnya pucat pasi. Kebenaran menyambarnya bagai kilat. Semua yang ia yakini salah. Ayahnya bukanlah pahlawan, ialah yang telah berbuat curang. Ruangan itu benar-benar sunyi. Kamera berkelap-kelip bak bintang saat para reporter memotret ekspresi Galandra yang hancur. Para wartawan yang datang untuk meliput berita itu tiba-tiba menyadari bahwa berita itu jauh lebih besar dan lebih menarik daripada yang mereka duga. Mereka bergegas maju bagai ombak, tak lagi peduli pada Galandra. Ia tak lagi penting. Semua orang kini mengarahkan kamera dan mikrofon mereka ke arah Kirana. Kirana tetap tenang meskipun ada banyak keributan di sekitarnya. Para wartawan meneriakkan banyak pertanyaan, tetapi ia hanya mengangkat tangan, dan kerumunan perlahan menjadi tenang. Untuk memastikan semua bukti yang kami tunjukkan benar, kata Kirana tegas, kami mengundang tamu istimewa. Beliau adalah manajer proyek utama perusahaan Pak Darmanto 20 tahun yang lalu. Silakan sambut Pak Sastro. Sambil berbicara, Pak Baskara membantu seorang pria tua berjalan ke atas panggung. Pak Sastro berambut putih, berkacamata tebal, dan berjalan perlahan. Ia tampak gugup di bawah cahaya terang. Tetapi ketika mulai berbicara ke mikrofon, suaranya menjadi tegas dan mantap. Semua yang ditunjukkan Nona Kirana itu benar, katanya lembut. Saya ada di sana. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pak Darmanto berpesan agar kami menggunakan material yang buruk. Saya juga ada di sana ketika almarhum Pak Arjuna Sudibjo memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan menghindari hukuman penjara. Pak Arjuna adalah orang yang baik dan jujur. Dia menyelamatkan banyak nyawa hari itu, termasuk nyawa saya. Ruangan itu menjadi sangat hening. Semua orang bisa merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Lalu tiba-tiba, orang-orang mulai bertepuk tangan. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Mereka bahagia dan kembali mempercayai keluarga Sudibjo. Perwakilan Oscar, yang sebelumnya mengatakan ia tidak mempercayai keluarga tersebut, segera meninggalkan ruangan. Wajahnya pucat pasi karena takut dan malu. Sementara itu, Galandra berdiri mematung sejenak. Lalu ia terhuyung mundur, menghantam meja berisi botol-botol air, dan memandang sekeliling seperti binatang yang ketakutan. Semua mata tertuju padanya, penuh amarah dan rasa jijik. Ia mencoba mencari Oscar di antara kerumunan, tetapi ia sudah pergi. Pria itu sudah melarikan diri seperti pengecut. Pada saat itu, beberapa pria berjas bertampang tegap bergerak maju dengan tenang. Mereka telah berdiri di dekat pintu sejak tadi. Mereka bukan penjaga hotel. Mereka terlalu serius dan terorganisir. Mereka adalah petugas polisi dari unit kejahatan korporasi yang bekerja secara rahasia. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Galandra agar ia tidak bisa kabur. Pemimpin mereka, seorang pria bermata tajam, menunjukkan lencananya dan berkata dengan tegas, Tuan Galandra Gunawan, kami menangkap Anda atas tuduhan menyebarkan kebohongan, pencemaran nama baik, dan penipuan bisnis. Anda juga ditangkap karena mencoba mencelakai Nona Kirana demi uang. Ruangan itu kembali tersentak kaget. Para reporter heboh. Ini akan menjadi berita terbesar bulan ini. Galandra tak melawan lagi. Tubuhnya terasa lemas. Ia membiarkan polisi memborgol pergelangan tangannya. Semuanya berakhir. Saat ia digiring keluar, kerumunan memberi jalan. Ia menatap Bu Kencana sekali lagi, berharap melihat kemarahan atau kemenangan di matanya. Namun, Bu Kencana hanya tampak tenang dan serius.
Matanya seakan berkata, "Sudah kubilang, jangan macam-macam dengan keluarga Sudibjo." Ia mengangguk kecil, bukan tanda kebaikan atau maaf, melainkan tanda terakhir bahwa semuanya telah berakhir. Dan saat itu juga, Galandra akhirnya mengerti. Ia tak pernah punya kesempatan. Yang terjadi padanya bukanlah keberuntungan atau balas dendam, melainkan keadilan, direncanakan dengan cermat, dijalankan dengan sempurna, dan mustahil untuk dihindari. 6 bulan kemudian, badai berlalu. Langit kembali cerah. Nama keluarga Sudibjo, yang dulu diliputi kebohongan, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Orang-orang membicarakan bagaimana Ibu Kencana dan Kirana melawan bukan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran dan keberanian. Mereka dikenal sebagai perempuan yang kuat dan jujur. Saham perusahaan kembali meroket, dan para investor semakin mempercayai mereka. Sedangkan untuk orang-orang jahat, akhir mereka datang sebagaimana mestinya. Sebuah majalah besar menulis cerita panjang tentangnya. Galandra Gunawan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pengadilan menyatakannya bersalah atas semua kejahatannya, berbohong, menipu, dan merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia kehilangan segalanya, kebebasannya, namanya, dan harga dirinya. Ia menjadi orang yang terlupakan. Sebuah contoh menyedihkan tentang apa yang terjadi ketika seseorang dibutakan oleh keserakahan dan kebencian. Tuan Oscar dan perusahaannya, Prakarsa Group, lolos dari penjara, tetapi mereka tidak luput dari hukuman. Nama perusahaan mereka hancur. Para investor mengambil uang mereka. Proyek-proyek dibatalkan satu persatu. Kekuasaan dan kekayaan Oscar perlahan menghilang. Sebuah keadilan yang lambat namun menyakitkan. Di masa damai yang baru ini, Kirana tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tak lagi hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Ia kini menjabat sebagai Chief Operating Officer Sudibjo Group, sebuah posisi yang diraihnya berkat kerja keras, kecerdasan, dan keberaniannya sendiri. Namun, kesuksesan terbesar Kirana bukanlah pekerjaannya, melainkan hatinya. Ia mendirikan Yayasan Pelita Sudibjo. Yayasan ini memiliki 2 tujuan. Pertama, membantu wanita yang menderita hubungan buruk dengan memberi mereka rumah yang aman, konseling, dan bantuan hukum. Kedua, untuk membantu pemilik usaha kecil yang telah ditipu oleh perusahaan besar. Kirana mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Ia menggunakan kisahnya untuk membantu orang lain dan membawa harapan. Suatu sore yang cerah, Kirana dan ibunya Kencana duduk di teras belakang, minum teh dan memperhatikan taman bersinar di bawah sinar matahari. Setelah terdiam cukup lama, Kirana bertanya dengan lembut, "Bu, pernahkah ibu menyesali apa yang terjadi?" Bu Kencana tersenyum lembut. "Tidak, sayangku. Ibu tidak pernah menyesal melindungimu. Ibu hanya merasa sedih karena kamu harus melalui rasa sakit seperti itu." Ia meletakkan cangkirnya dan menatap putrinya dengan penuh kasih. Tugas seorang ibu adalah melindungi anaknya. Terkadang itu berarti menjadi badai, agar setelah badai berlalu, anak itu dapat melihat pelangi. Kirana tersenyum. Hatinya terasa penuh cinta. Ia akhirnya mengerti arti kekuatan sejati. Bukan tentang bertarung, melainkan tentang melindungi. Ada satu hal terakhir yang tidak diketahui siapapun, bahkan Ibu Kencana pun tidak. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, tim dari Yayasan Pelita Sudibjo mengunjungi sebuah rumah kecil di Cirebon. Di dalam rumah tinggal seorang perempuan yang bersedih dan kedua anaknya. Yayasan tersebut menggunakan uang dari seorang donatur yang tidak disebutkan namanya, memberikan bantuan kepada mereka. Mereka menyediakan dana sekolah untuk anak-anak tersebut, hingga mereka lulus kuliah. Mereka juga memberi sang ibu uang untuk memulai usahanya sendiri, agar ia dapat hidup dengan bangga dan aman. Kirana memastikan mereka aman karena mereka tidak bersalah. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka menderita karena perbuatan buruk orang lain. Mungkin suatu hari, Galandra akan mendengar tentang ini di penjara,